gimana nih kabar kalian semua? Buat yang belum kenal aku, kenalin, aku Alisa yang akan nemenin Kulikers nonton kulik-kulik di episode kali ini atau di season 2 ke depannya. So, kulik-kulik kembali hadir dengan berbagai informasi mengenai mahasiswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, episode kali ini sedikit berbeda karena biasanya kita buat barang-barang yang tadinya jadi nggak berguna jadi berguna. Terus kita biasanya wawancara narasumber, tapi kali ini aku mau buat yang sedikit berbeda. Kalian pernah denger nggak sih kayak konten Get Ready With Me? Nah, kali ini aku mau buat konten Get Ready With Me while I'm telling you fun fact about college. Jadi sebelumnya aku di Instagram aku itu udah sempat open question box dan di sini tuh udah ada beberapa pertanyaannya. Jadi aku bakal jelasin dulu aku nanti bakal ngapain. Aku nanti bakal make up sambil ngasih tahu tipis-tipis tentang tutorial makeup yang biasanya aku pakai kalau misalnya ada yang kepo, dan juga di samping itu aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tanyain di Instagram aku. So, langsung aja kita mulai aja nih ke make upnya, tapi sebelum mulai aku mau bacain dulu satu pertanyaan dari para kulikers yang udah kalian tanyain di question box. Pertama itu pertanyaannya gini, gimana sih kak? Bagi tips dong kak tentang manajemen waktu untuk mahasiswa baru atau maba. Sambil jawab kayaknya aku sambil apply foundation juga kali ya kulikers. Jadi kalau misalnya pendapat aku ya, gimana cara bagi waktu untuk kalian para maba nih. Yang pertama itu kalian harus tahu bahwa ruang lingkup waktu pas kalian sekolah SMA sama ruang lingkup kampus itu berbeda banget kulikers. Biasanya kalau misalnya ruang lingkup SMA itu kan gak yang terlalu luas, tapi kalau misalnya kampus itu bisa luas banget karena dalam satu gedung itu ada banyak banget orang-orang dengan berbagai bidang yang beda-beda. Nah, supaya kalian bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi, tips dari aku itu pertama kalian harus buat jadwal harian. Kenapa kayak gitu? Supaya kalian gak keteteran dengan kayak jadwal-jadwal baru yang tiba-tiba muncul di hidup kalian gitu. Yang tadinya kalian gak pernah ngerjain waktu pas SMA, tiba-tiba di kuliah ada. Nah, kalian tuh harus mulai terstruktur. Jadi kalian tuh harus buat jadwal waktu pas kalian bangun tidur, terus kayak jadwal kalian harus berangkat ngampus. Aku lupa, aku belum lihat kaca. Terus jadwal kalian waktu pas lagi belajar di kelas, sampai jadwal waktu kalian dimana kalian harus stop dan istirahat. Sebenarnya tuh tujuannya tuh supaya kalian gak capek, nggak stres, dan kalian lebih tahu sih mana yang harus diprioritasin supaya kegiatan-kegiatan kalian yang baru kalian jalani di kampus itu nggak pada keteteran. Terus ngomongin soal lingkungan baru antara SMA ke kuliah, itu kan pasti beda banget ya kulikers dari segi teman-temannya, dan juga yang terpenting adalah segi tugasnya. Nah, kalian itu harus prioritasin tugas kalian, karena sebagai mahasiswa kita kan pengen ya kulikers lulus dengan nilai yang terbaik buat orang tua kita bangga. Jadi kalian kurang-kurangin tuh nongkrong-nongkrong yang gak jelas supaya kalian juga bisa kekejar dengan tugas-tugas kalian yang baru. Abis itu apalagi ya kira-kira kulikers? Kalau misalnya ada waktu istirahat, kalian pergunain dengan baik karena biasanya di kuliah itu cukup sibuk supaya kalian gak jatuh sakit dan ya kuliahnya tetap happy ya. Itu sih kayaknya tipsnya buat bagi waktu, manajemen waktu buat kalian para maba. Oke kulikers, tadi pertanyaan yang pertama itu tentang manajemen waktu untuk maba ya. Tapi sebelum aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, kayaknya aku mau make up dulu nih. Aku harus multitasking nih di sini nih. Ini ada tantangannya juga ya kulikers ternyata. Oh ya anyway, ini yang aku pakai ini adalah foundation ya. Terus yang aku lagi pakai bentuknya kayak sponge ini adalah beauty blender. Jadi supaya make up kalian itu tetap rata dan tahan lama, kalian harus ikutin yang aku lakuin. Walaupun emang sebenarnya aku tuh nggak tahu ya ini benar atau nggak kulikers, tapi biasanya kalau misalnya make up untuk daily aku selalu kayak gini.
Oke Clickers, jadi ini step pertama aku pakai foundation dan jawab satu pertanyaan pertama udah selesai. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sambil aku mau pakai next step untuk makeup aku, itu biasanya aku pakai concealer buat bagian dark spot yang ada di wajah, dan juga aku nanti dilanjut dengan pakai blush. Ini aku pakai liquid blush supaya di blendnya lebih gampang di pipi. Nah, untuk pertanyaan keduanya ini, Kak, tips ngatur pembagian waktu antara waktu kelas dan waktu organisasi. Sebenarnya sih Clickers, jawabannya nggak terlalu berbeda dengan yang aku tadi jawab di pertanyaan pertama. Yang pertama, itu kalian harus balik lagi tahu prioritas kalian itu apa. Kalau aku biasanya tuh lebih mendahulukan tugas kampusnya, kayak kelas-kelas yang utamanya dibanding organisasinya. Tapi aku nggak menyampingkan itu gitu loh Clickers. Jadi kalian harus tahu di mana kalian udah kelas tuh kan biasanya ada jadwalnya ya. Kayak kalau misalnya jadwal kelasnya udah habis, baru kalian ambil untuk organisasi. Dan kalian harus perhatiin di kalender, biasanya nih kalian harus manfaatin teknologi juga ya. Kalian pakai HP kalian, terus kalian buat to-do list berdasarkan tanggal-tanggal. Jadi kan kalau misalnya di handphone itu kalian bisa catet-catet tuh di kalender. Nah, kalau aku sih biasanya ngeliat kalau misalnya ada bagian kosong atau aku udah selesai kelas dan di situ aku lagi senggang, biasanya aku pakai atau manfaatin waktu itu untuk ngurusin organisasi aku supaya keduanya itu nggak berceceran. Ya, terus selain kalian tentuin prioritasnya, terus kalian harus manfaatin teknologi dan juga buat to-do list. Dan kalian juga harus bisa disiplin. Karena kalau misalnya kalian gak disiplin, suka nunda-nunda tugas atau nunda-nunda waktu akan hal yang ingin kalian kerjakan, itu tuh nanti takutnya malah gak keburu dua-duanya. Jadi kalian juga harus disiplin ya Clickers. Nah, itu jawabannya. Dan next aku bakal pakai concealer untuk dark spot yang ada di wajah aku. Setelah itu kita blend dulu. Oh iya Clickers, sambil aku ngeblend concealernya ini, aku pengen ngasih sedikit tips and trick juga nih. Buat kalian kalau misalnya yang maba-maba atau yang udah jadi mahasiswa tapi kayak belum aktif atau belum mencoba untuk memulai suatu hal yang baru, menurut aku kalian harus coba sih Clickers, kayak misalnya ikut organisasi-organisasi. Terus biasanya kalau di kampus tuh suka ada volunteer akan event kayak gitu-gitu. Kalian wajib coba deh Clickers, karena kayaknya itu nanti bakal berguna banget nih untuk kayak kepentingan CV kalian pas kalian magang atau pas kalian kerja lulus dari universitas. Nah, ini concealernya sepertinya sudah merata ya Clickers. Selanjutnya nih aku bakal pakai liquid blush. Kenapa harus pakai blush sih? Gitu kan. Supaya pipinya menyala. Supaya kalian gak kelihatan capek. Kayak abis ngeliat banyak tugas, ngerjain banyak tugas, ikut organisasi sana sini, gak kelihatan pucat. Jadi kita harus pakai blush. Ini blushnya aku pengen bentuk love. Karena aku sebagai mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif gitu. Ini boleh diikutin atau enggak, ini opsional ya Clickers. Yang penting kalian pakai blush aja di pipi. Terus taruh di sini. Ini bisa kalian pakai sebagai eyeshadow juga. Terus sini udah. Trust the process. Aku tahu sekarang aku terlihat seperti badut. Tapi kalau udah di blend nanti jadi cantik. BTW Clickers, aku pengen ini deh, pengen bacain tadi ada waktu pas aku lagi ngeliat question boxnya tuh ada satu pertanyaan yang menyita perhatian aku karena menurut aku ini lucu banget. Biasanya kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang aktif banget, yang bukan mahasiswa kupu-kupu aka kuliah pulang, ini tuh relate banget. Jadi pertanyaannya gini Clickers, bentar mana ya, pertanyaannya gini, menurut aku ini lucu banget. Katanya gini nih, kata tn.hey, kalau ke kampus udah gelap banget dan ketakutan, karena kan biasanya kalau misalnya mahasiswa yang kuliah rapat atau kura-kura itu kan baliknya bisa sampai malam ya. Ini relate nih,
Kalau misalnya ke kampus udah gelap banget dan ketakutan, mending baca doa atau baca jurnal. Karena aku mahasiswa kupu-kupu, coba deh buat kalian yang nonton mahasiswa yang kura-kura, komen di bawah, mending baca doa atau baca jurnal. Kalau aku sih baca webtoon kali ya, supaya ya hahihi daripada ketakutan, baca jurnal pusing, baca doa makin takut. Jadi ya udah baca webtoon aja. Nah, sip. Bagus gak nih Kulikers? Aku minta maaf ya kalau misalnya emang gak sesuai ekspektasi kalian make up-nya, tapi biasanya aku make up sehari-hari kayak gini kok. Nah, untuk next step berikutnya biasanya tuh aku pakai bedak. Tapi sebelum pakai bedak, aku mau baca pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu di question box-nya nggak jauh-jauh sih dari tentang kayak pembagian waktu, cuman emang beda konteksnya aja pembagian waktunya. Nah, tapi pertanyaan yang ini beda nih Kulikers. Katanya gini, kuliah itu seru atau bikin pusing sih? Kan pasti banyak tugas. Sebenarnya iya Kulikers, kalau misalnya emang kalau ngomongin kuliah ya nggak jauh-jauh pasti kayak tiba-tiba tugas numpuk, terus kayak yang tadinya kita harus libur tiba-tiba ada kelas pengganti karena dosennya misalnya lagi berhalangan hadir atau gimana. Tapi sebelum kalian masuk kuliah, aku saranin kalian tuh harus tahu dulu passion kalian di mana, supaya ketika kalian masuk kuliah tuh kalian nggak stres. Nggak stresnya pertama faktornya kayak karena tugasnya banyak. Kayak oke lah kalau misalnya itu passion kalian kalau misalnya tugas banyak kan masih kayak bisa ngerjain. Tapi kalau misalnya udah tugasnya banyak dan kayak jurusan yang kalian pilih itu bukan jurusan yang kalian banget, itu kalian bisa stres Kulikers. Jadi buat di sini para maba yang lagi nonton misalnya, kalian itu harus tahu dulu sebelum masuk kuliah passion kalian itu di mana. Jadi ketika nanti udah masuk di dunia perkuliahan dan tugasnya udah banyak, kalian tetap bisa ngerjain dengan mood yang happy atau enjoy, bukan mood yang kayak stres atau gimana kayak gitu. Terus ya kalau misalnya banyak tugas, menurut aku sih yang harus kalian siapin itu tuh kalian harus buat rencana belajar tapi dengan efektif. Gimana tuh caranya? Misalnya nih kalian tuh buat to-do list balik lagi. Tapi kalian taruh to-do listnya itu sebagai motivasi di depan meja belajar. Kalau biasanya aku kayak gitu. Nah nanti isinya itu struktur tentang cara-cara kita belajar efektif. Misalnya hari Senin nih ada matkul apa aja. Terus misalnya kalian udah catat nih kayak catatannya apa aja yang dipelajarin sama dosennya waktu pas kelas. Terus kalian ya buat kayak soal dari catatan itu, terus kalian coba buat jawab sendiri. Jadi kalian ada waktu untuk belajar atau untuk mengingat kembali materi-materi yang udah kalian dapat waktu pas di kelas. Terus yang kedua biasanya tuh supaya aku memperluas kayak jendela ilmu, aku tuh nggak cuman belajar melalui kelas aja, tapi aku pengen tahu dari perspektif lain buat dapat ilmu yang banyak tuh biasanya aku baca-baca buku. Nah kalau misalnya kalian bingung kayak, Kak tapi aku nggak tahu buku yang harus aku baca itu referensinya dari mana. Nah kalian bisa tanya ke dosen kalian. Jadi dosen kalian itu jangan kalian jadiin cuman kayak seseorang yang cuma buat ngajar doang, tapi kalian bisa jadiin dosen kalian itu teman berdiskusi. Jadi kalian bisa tanya kayak referensi buku apa aja sih yang bisa membantu kalian untuk membuka pengetahuan baru mengenai jurusan yang udah kalian ambil. Terus yang ketiga, setelah aku buat struktur itu biasanya tuh aku kayak nyediain waktu untuk aku refreshing atau nge-refresh otak, kayak misalnya main game, nonton drakor dan lain-lain, supaya ya ngerasa nggak stres atau nggak terbebani dengan tugas yang banyak. Terus setelah itu kalian juga bisa, kalau aku boleh saranin, kalian juga bisa ngajak teman-teman kalian buat kelompok belajar. Kelompok belajar ini kayak gimana Kak? Nah, kelompok belajar ini itu kayak gini loh Kulikers, kayak misalnya di satu kelas, kalian itu kan pasti punya teman.
Nah, kalau misalnya ada kayak materi-materi yang belum bisa kalian pahami dengan baik, kalian bisa berdiskusi selain sama dosen, yaitu sama kelompok belajar yang udah kalian buat. Jadi kalian tuh nggak ngerasa sendiri gitu loh Kulikers. Selain kalian bisa ngerjainnya bareng-bareng, seru sama teman-teman, kalian juga biasanya balik lagi dapat kayak pengetahuan baru dengan berdiskusi bareng teman-teman kalian. Nah, kalau jawaban aku sih kayak gitu Kulikers. Semoga membantu ya. Oh iya, tadi aku mau ngapain ya? Aku lupa. Oh iya, kita mau pakai bedak. Kita lanjut ke make up nih sekarang. Jadi untuk buat si dasar atau base makeupnya, jadi tetap nempel seharian pas kalian kuliah, aku biasanya pakai bedak. Aduh, ini bedak aku agak berantakan ya, Kulikers. Sebentar. Aku sisihin dulu beberapa, biasanya ditutup ya. Tek. Terus baru aku tempel di wajah. Oh iya Kulikers, biasanya kalau misalnya kalian kayak baru datang ke ruang lingkup baru gitu, tiba-tiba masuk ke kuliah, biasanya kan kalian bingung ya, kayak cara buat temennya kayak gimana gitu ya. Kalau saran dari aku sih, kalian kayak SKSD dulu aja Kulikers. Nonton SKSD-nya masih SKSD yang wajar-wajar ya, supaya kalian tuh ngerasa kayak di kuliah ini tuh kayak nggak sendirian. Menurutku sih ya, buat kayak kalian yang dapat kesempatan untuk berkuliah itu tuh beruntung banget. Kalian manfaatin kuliah ini dengan berteman sebanyak-banyaknya, karena itu biasanya nanti bakal ngaruh untuk membuka relasi baru kayak gitu. Jadi banyak-banyakin relasi deh waktu pas kalian kuliah. Gitu ya, maaf ya kalau pakai bedak tuh emang harus belepotan dulu Kulikers, tapi balik lagi, trust the process. Jangan lupa Kulikers, ini supaya kita nggak belang antara muka dan leher, kalian pakein bedak di leher juga ya. Dan kalau bisa sih nanti shade yang ada kayak concealer, terus kayak shade foundationnya itu harus sama. Oke Kulikers, nah ini tuh bedaknya udah aku pakai, tapi aku ngerasa tuh kayak masih tebel banget. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bedaknya kayak ketebelan, ini biasa aku pakai brush, ini brush khusus bedak. Itu bisa kalian giniin, sapu-sapu di wajahnya supaya bedak-bedak yang emang udah nggak kepake atau sisa-sisaan yang nggak nempel di kulit itu bisa terhempas dengan baik. Jadi kayak hasil makeup itu biasanya jadi lebih natural, nggak terlalu cakey gitu. Nah Kulikers, sip, selesai nih, kita base-nya udah oke banget nih Kulikers. Biasanya step berikutnya sih aku bakal coba untuk pakai yang powder-powderan. Powder-powderan tuh maksudnya kayak yang compact gitu loh. Di sini aku udah ada kayak palette, isinya itu eyeshadow, contour, dan blush. Tapi aku biasanya jarang ngontur sih. Kalau buat kuliah tuh sebenarnya makeup tuh nggak terlalu yang harus proper. Sorry. Sebenarnya kalau misalnya untuk kuliah sih makeup sih nggak terlalu yang harus proper banget ya. Kayaknya yang natural biasa aja tuh udah cukup banget. Jadi di sini aku giniin supaya kayak sisa-sisa blushnya itu nggak terlalu banyak nempel di brush. Ini aku pakai compact blush. Karena tadi kan sebelumnya base-nya tuh udah ada compact liquid blushnya, tapi supaya bisa tahan lama selama kalian ngampus, berorganisasi, warawiri di kampus biar tetap slay makeupnya, aku pakai dua blush. Yang pertama liquid blush, yang keduanya compact blush. Pakai blush di daerah sini, itu tuh bisa buat wajah kita jadi terlihat lebih muda dan lebih fresh. Jadi boleh banget nih, ini kayak kalian cobain waktu pas kalian makeup. Sip, sudah bagus. Terus berikutnya aku bakal pakai eyeshadow. Ini kayak ya eyeshadow biasa aja, warna putih coklat gitu, warna kuning coklat, dan eyeshadow yang warna gelap di ujung. Ini kayak natural banget ya, gak terlalu yang gimana-gimana, buat daily tuh oke banget. Nah ini untuk blush dan eyeshadownya tuh udah oke banget. Berikutnya sih biasanya aku bakal pakai maskara, tapi sebelum aku pakai maskara aku bakal bacain pertanyaan. Ini belum terakhir sih, tapi kedua terakhir dari Kulikers yang udah Kulikers tanya di question box, yaitu gini pertanyaannya. Gimana sih rasanya kuliah dan apa aja yang harus dipersiapkan buat kuliah?
Sebenarnya ya kalau misalnya ngomong persiapan apa yang harus di-prepare sebelum masuk kuliah, itu tuh kebutuhannya bisa beda-beda tergantung jurusan yang kalian minati atau yang kalian ambil. Tapi kalau misalnya kalian tanya, aku bakal kayak ngasih tahu secara general aja kali ya. Pertama tuh kalau misalnya kalian pengen masuk kuliah, yang harus kalian siapin itu diri kalian pastinya. Jadi tuh kalian harus siapin mental dan juga balik lagi ke passion. Kalian tuh harus tahu passionnya itu di mana. Karena kalau misalnya kalian ambil kuliah kayak asal ngambil aja, itu tuh bakal buat kalian nantinya pas di kuliah tuh merasa terbebani karena kalian ngambil tuh bukan berdasarkan apa yang kalian suka. Karena kalau misalnya kalian ambil kuliah bukan berdasarkan passion kalian bisa nanti terbebani atau sampai stres dengan tugas-tugas yang ada gitu. Terus kalian juga harus tahu nih, waktu pas kuliah tuh kalian pengen ngapain aja sih di perkuliahan. Misalnya kalau misalnya kalian pengen ngambil pengalaman baru, kalian bisa ikut organisasi berdasarkan apa yang kalian suka. Terus juga kalian harus bisa ngatur waktu dengan baik, kayak kapan waktu kalian organisasi, kapan waktu kalian harus belajar di kelas, itu harus bisa. Itu tuh harus dipersiapin banget tuh mental-mental kayak gitu. Terus juga kalian juga harus mulai memberanikan diri untuk berkomunikasi atau belajar berkomunikasi dengan baik. Karena waktu pas di ruang lingkup kuliah, otomatis kalian bakal ketemu dengan banyak banget orang baru. Dan orang-orang baru ini pastinya orang-orang yang belum pernah kalian kenal atau kalian ajak ngobrol sebelumnya. Jadi kalian tuh harus mulai memberanikan diri untuk buka relasi atau untuk menjalin relationship dengan teman-teman baru kalian ini. Supaya nantinya pas di kuliah kalian gak ngerasa terlalu sendirian. Atau kalian ngerasa kayak capek ya ngerjain semuanya sendirian, apalagi kalian sampai nggak punya teman. Karena aku yakin di kuliah itu kalian perlu banget yang namanya hiburan, main sama teman-teman, hangout kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus mulai belajar tuh untuk memberanikan diri, membuka percakapan atau kenalan sama orang baru. Terus ya, kalau misalnya yang terakhir sih ngomong-ngomong kuliah, balik lagi ke beradaptasi. Untuk beradaptasi di ruang lingkup yang baru tentunya nggak mudah ya Kulikers. Jadi kalian harus bisa nih kayak menguatkan mental kalian. Gimana sih caranya kita melampiaskan stres dengan baik? Kalau misalnya aku sih biasanya kalau misalnya udah mulai stres, aku tuh menyalurkan hobi aku karena kebetulan aku suka nyanyi. Jadi kalau misalnya aku stres, aku suka nyanyi-nyanyi. Jadi kalian tuh harus bisa siapin kayak gimana ya caranya kalian buat mengelola stres di dunia perkuliahan dengan jalur yang positif supaya nantinya kalian gak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi itu ya Kulikers, dicatat apa aja yang harus kalian persiapin. Oke Kulikers, tadi pertanyaannya udah aku jawab dan sekarang aku mau lanjut ke makeupnya. Di sini aku mau pakai maskara, tapi sebelum aku pakai maskara, aku mau jepit dulu bulu matanya. Aku punya tips and trick juga nih buat kalian para ciwi-ciwi yang nonton. Nih kalau misalnya kalian pengen bulu matanya jadi makin lentik, kalian itu jepitnya itu agak didorong ke dalam, tapi pelan-pelan ya, jangan terlalu kenceng. Jadi agak didorong ke dalam, set. Setelah bulu matanya itu udah menyentuh bagian besi atas penjepit bulu mata kalian, kalian jepit. Nah, kalau pas dijepit jangan cuma jepit doang, tapi jepitnya itu sambil berjalan di ke atasin kayak gini, set kayak gitu. Nanti dia semakin lentik bulu mata. Jadi pas kalian jepit kan agak dorong gini, terus dijepit, pas udah dijepit ditarik ke atas, kayak gitu pelan-pelan. Nanti bulu matanya biasanya lebih bervolume. Nah, aku tuh tahu ini waktu pas aku didandanin pas graduation SMA. Dikasih tahu sama MUA gitu Kulikers. Jadi aku mau share juga ilmunya di sini biar kalian semua pada tahu. Nanti aku kasih tahu before afternya ya. Nah, ini yang udah aku jepit, terus aku pakai maskara. Ini aku Nah, pakai maskara juga ada caranya Kulikers. Kalian tuh pakai maskara tuh jangan cuman zet gitu doang, tapi kalian pakainya dengan cara zigzag. Terus bagian spoolie maskara yang ujung ini kalian pakai tapi agak sedikit miringin buat di bagian ujung supaya maskaranya itu ke semuanya. Nih Kulikers, kelihatan kan bedanya antara yang pakai maskara dan yang udah dijepit sama yang enggak. Nah ini nih kalian bisa catat banget nih, ini bisa jadi tips and trick untuk kalian semua.
Nah, ini mata yang satunya udah selesai nih Kulikers. Sekarang aku mau lanjut selesaiin yang mata keduanya. Nah Kulikers, aku punya tips and trick juga. Kalian kalau misalnya punya maskara yang udah kering, itu jangan langsung kalian buang ya. Kalian bisa rendam di air hangat sebentar, itu bisa buat maskara kalian itu jadi braukara. Aku juga baru nemu tips and trick ini sendirian. Nah, jadi ini maskara yang udah kering, kalian rendam dulu di air hangat. Itu kan nanti bakal kayak masih ada sisa basah-basahnya gitu kan. Terus kalian jadiin buat braukara, karena itu nanti hasilnya bakal bagus banget, sumpah. Nah, lihat beda kan? Jadi yang ini tuh dia tuh lebih kerasa, lebih fluffy, lebih keisi dibanding yang sebelah ini. Jadi sebelah sini. Jadi kalian bisa ngeliat kayak bagian sebelah sini wajahnya kelihatan jadi lebih naik dibanding yang sebelah sini. Terus kita bakal lakuin hal yang serupa. Naikin dulu ke atas. Terus bagian ujung sisir. Set, turunin. Sekarang aku mau pakai highlighter. Jadi highlighternya biasanya aku taruh di inner eye, bagian ujung, hidung, dan juga ujung alis ini. Oke Kulikers, kita udah sisa di step yang terakhir nih. Tapi sebelum kita memulai di step yang terakhir Kulikers, aku bakal jawabin satu pertanyaan terakhir dari Kulikers semua mengenai perkuliahan. Pertanyaan menarik nih Kulikers menurut aku. Katanya gini, Kak, spill dong cara survive dengan baik di ruang lingkup kuliah yang toksik. Oke, perlu Kulikers tahu kayak setiap kegiatan atau setiap hal-hal yang terjadi di dunia ini itu pasti ada hal buruk sama hal negatifnya. Begitupun juga di perkuliahan. Kalian tahu kan kayak kalian tuh nggak bisa maksa semua orang untuk suka sama kalian. Pasti ada juga yang nggak terlalu suka sama kalian atau yang pengen menjatuhkan kalian. Terus respon kalian atau cara menghindarinya itu kayak gimana sih Kak? Kalau misalnya dari aku sih Kulikers, aku tuh bakal observasi dulu biasanya. Setiap aku mau mengikuti suatu kegiatan yang ada di perkuliahan itu biasanya aku harus observasi dulu. Misalnya sekarang nih aku ikut organisasi UMN TV. Biasanya tuh aku ngeliat dulu kayak dia nih teman-temannya kayak gimana, terus kayak relationship antara anggota-anggotanya seperti apa. Kalau misalnya emang bagus dan emang mendukung atau ruang lingkupnya positif, biasanya aku bakal langsung join. Tapi kalau misalnya ternyata kayak di dalam organisasinya itu banyak masalah atau banyak pertengkarannya dan ribet atau kayak terlalu mengekang, biasanya aku memilih untuk menghindari kayak gitu. Terus juga kalian juga harus bisa menempatkan diri. Jadi karena kalian di ruang lingkup yang baru, kalian tuh nggak bisa menyamakan cara berkomunikasi atau cara berbaurnya dengan hal yang kalian lakuin serupa waktu pas kalian masa-masa sekolah. Kenapa? Karena yang datang di perkuliahan ini itu tuh berdasarkan latar belakangnya yang berbeda-beda juga. Terus kayak sifat mereka juga berbeda-beda juga. Daerah-daerah mereka pun juga berbeda-beda. Jadi kalian tuh harus lebih hati-hati karena biasanya kalau di perkuliahan tuh banyak banget misunderstanding yang disebabkan perbedaan kultur atau perbedaan budaya antara mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah supaya kalian gak terjadi kesalahpahaman, kalian tuh harus lebih bisa mengerti dan lebih berhati-hati ketika kalian berbicara dengan orang yang baru kayak gitu. Oke Kulikers, tips yang terakhir itu kalau misalnya ternyata Kulikers kayak udah jalanin hal-hal yang tadi udah sempat aku sebutin di awal tapi masih banyak orang-orang yang nggak terlalu suka sama Kulikers, saran dari aku sih kalian nggak usah ambil pusing, kayak ya udah biarin aja karena kalian tuh nggak bisa maksa semua orang untuk tetap respect, tetap suka sama kalian. Jadi ya daripada kalian mikirin, mending kalian pikirin sesuatu hal yang buat kalian maju gak sih dibanding kalian mikirin pendapat orang lain. So, itu pertanyaan terakhirnya, gimana caranya menghindari ruang lingkup yang toksik di kuliah. Kalau aku sih biasanya kayak gitu menerapinnya. Nah terakhir nih aku pakai lip tint aja. Dan
Makeupnya juga selesai dan pertanyaan-pertanyaan juga udah kejawab semua. Walaupun sebenarnya kayak aku bersyukur banget waktu pas open question tadi ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Cuman karena durasi, jadi aku nggak bisa menjawab semuanya. Tapi aku memilih pertanyaan yang benar-benar bisa mewakili semua pertanyaan yang Kulikers udah tanyain di question box tadi. Nah, oke Kulikers, jadi ini hasil makeupnya. Gimana? Cantik nggak? Semoga jawaban-jawaban yang udah aku kasih ke Kulikers semua bisa membantu Kulikers membayangkan gimana ya perkuliahan itu, dan juga di samping itu kayak tutorial-tutorial makeup aku ini yang biasa aku pakai untuk daily bisa berguna untuk Kulikers pakai waktu pas Kulikers kuliah nanti. So ya, aku juga mau minta maaf nih Kulikers kalau misalnya ada salah kata atau ngomongnya agak sedikit madet-madet. Maklum ya Kulikers, soalnya aku harus multitasking, jadi aku bingung harus makeup dulu apa jawab dulu. Jadi Kulikers maklum ya. Kayaknya itu dulu deh untuk episode kali ini. Oke Kulikers, sampai sini dulu ya video kulik-kulik di episode kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk para Kulikers yang menonton. Kulikers jangan lupa tinggalin komentar di bawah untuk request kira-kira kulik-kulik next mau buat apa ya. And ya, jangan lupa terus saksikan kulik-kulik di YouTube channel UMN TV setiap hari Jumat jam 7 malam. Baik Kulikers semuanya.